Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 45. Menanyakan anak. Kenyataan bahwa menjadi seorang istri tidaklah mudah. Aku harus sadar bahwa ada saatnya aku mengalah pada dia, suamiku. Dengan kondisi saat ini, aku sadar betapa aku seringkali egois, menyimpulkan sesuatu tanpa terlebih dulu bertanya padanya. Padahal, jika saja aku mau membuka suara, mungkin aku akan segera mendapatkan jawabannya. Ini bukan tentang salah atau benar. Ini tentang usaha saling memahami. Terdengar nada notifikasi pesan masuk dari ponsel yang tergeletak di ranjang. Aku segera memeriksanya. Nomor tidak dikenal mengirimkan pesan. Ana, bisa kita bertemu hari ini? Mama kangen kamu. Kita ketemu di kafe Hani ya. Mama tunggu. Kenapa Mama ingin bertemu denganku? Kepalaku dipenuhi tanya. Tapi tidak akan menemukan jawaban jika aku tidak menemuinya kan? Aku segera menelpon suamiku, mengabarkan pesan masuk yang kuterima dari Mama, lalu meminta izin untuk bertemu. Syukurlah Mas Adrian mengizinkan. Walaupun aku harus menunggu, karena dia sendiri yang ingin mengantarku ke sana. Nanti pulangnya aku jemput ya, tanyanya sembari melepaskan sabuk pengamanku. Mas enggak sibuk di kantor, tanyaku dengan dahi berkerut. Tentu saja aku tidak mau mengganggu pekerjaannya. Bagaimanapun, suamiku ini sedang bekerja untukku dan anak kami. Kamu lebih penting. Langsung telepon nanti kalau udah selesai. Aku jemput. Tegas Mas Adrian. Baiklah, aku pasrah pada keputusannya. Mas Adrian mencium pucuk kepalaku singkat. Dia tidak ikut turun. Aku merasa gugup melangkah masuk kafe. Mengedarkan pandangan ke sekeliling mencari sosok yang telah menungguku. Mama melambaikan tangan. Aku segera menuju kursinya. Mama, apa kabar? Aku mengulurkan tangan meminta salim. Mama membalas dengan senyum terkembang. Mama baik sayang. Ana, Mama senang mendengar berita kehamilanmu. Ucap Mama. Terima kasih, Mah. Apa kamu telah memeriksanya, sayang? Sudah, Mah. Dia sehat dan berumur 6 minggu. Bulan depan periksa lagi. Syukurlah. Setelah mendengar berita itu, Mama langsung meminta bertemu denganmu. Rasanya sudah tidak sabar untuk melihat cucu Mama. Kamu harus segera rujuk dengan David, Ana. Aku terbelalak kaget. Maksud Mama? Kamu hamil anak David kan? Lelucon apa lagi ini? Ini anak Ana sama Mas Adrian, Mah. Suami Ana. Tidak ada hubungannya dengan David, anak Mama. Mama enggak percaya. Kamu dan David menikah sudah lama, Ana. Coba pikirkan. Sedangkan dengan Adrian baru seumur jagung. Enggak mungkin kamu langsung hamil. Mama masih ngotot dengan pendapatnya sendiri. Maaf, Mah. Sepertinya Mama telah salah sangka. Ini bukan anak David. Ana bisa jamin itu. Apa mungkin ini alasan Mama mengulur waktu pernikahan Alina dan David yang entah sampai kapan? Ya Tuhan, bagaimana bisa? Kamu dengan David pasti telah sering melakukannya kan? Dan kamu belum juga hamil. Jangan bilang kalau David itu mandul. Maaf, Mah. Mungkin ini saatnya Mama tahu tentang pernikahan kami dulu.
Bang David selama menjadi suamiku tidak pernah sekalipun menyentuhku. Alasannya apa? Mama bisa tanyakan langsung padanya. Sepertinya pembicaraan kita ini sudah tidak perlu lagi. Maafkan Ana. Aku berdiri. Ana permisi. Tanpa menunggu jawaban Mama, aku segera meninggalkan Mama yang masih terpaku di kursinya. Wanita paruh baya itu tampak menyusut air matanya. Bang David, begitu banyak luka yang kau torehkan pada orang-orang di sekitarmu. Aku menghubungi Mas Adrian. Dia kaget karena suamiku itu belum sampai kantor. Malah aku sudah menghubunginya. Tahu gitu, tadi Mas tunggu sayang. Ya udah, tunggu sebentar ya. Aku putar balik. Kamu kenapa nangis? Tanya Mas Adrian bingung. Pasalnya sedari keluar tadi, air mataku terus mengalir. Melihat Mama yang terluka, aku seakan ikut merasakan kesedihannya. Aku menggeleng, lalu memalingkan wajah pada jendela kaca samping, menghapus air mata dengan tisu. Apa yang harus aku lakukan? Jadi, ada sesuatu yang menggangguku. Mobil telah berhenti di pinggir jalan. Mas Adrian bertanya dengan menyipitkan mata. Aku menoleh padanya, lalu menggeleng pelan. Kenapa? Merasa bersalah karena menikah denganku? Atau aku hanya merasa bersalah pada Mama? Ucapku lirih. Aku menutup mulut Mas Adrian dengan jari telunjuk. Bukan merasa bersalah karena menikah dengan Mas Adrian. Mas tahu, suamiku ini adalah anugerah terindah dalam hidupku. Lirihku. Lalu menangkup kedua pipi Mas Adrian, mencium hidung lelaki itu. Entah apa yang telah aku lakukan, sehingga Mas Adrian bisa berpikir demikian. Kami bertatapan dalam diam, dengan hidung saling bersentuhan. Aku menjauhkan wajah darinya, dengan satu tangan mengelus pipi lelaki itu. Sedangkan satu tangan yang lain menggenggam tangan Mas Adrian erat. Aku merasa bersalah karena harus menceritakan bahwa pernikahan kami dulu tidaklah baik-baik saja. Aku merasa bersalah karena selalu berpura-pura di depan Mama. Kupikir dengan begitu Mama tidak akan terluka. Nyatanya, lihatlah sekarang. Orang yang paling terluka di antara kita semua adalah Mama. Ucapku panjang lebar. Aku menghela nafas panjang. Begitupun dengan Mas Adrian. Lelaki itu menghela nafas lega, lalu mengulas senyum. Hari ini, aku membantu Alina pindahan. Sebenarnya, aku sedikit keberatan jika dia harus tinggal di Jakarta. Karena ibu di rumah sendirian. Sayang sekali, ibu tidak mau aku ajak ke sini. Namun, ya sudahlah. Toh, Alina juga sudah dewasa. Sudah mengerti dengan apa yang diinginkan. Aku harap adikku itu bisa bertanggung jawab pada keputusan apapun yang dia ambil. Loh, kamu bukan indekos ya? Memilih perumahan sebagai tempat tinggal? Tanyaku bingung. Aku pikir dia akan tinggal di sebuah kamar petak yang terdiri dari deretan kamar dalam satu gedung, khusus wanita. Rupanya pilihan Alina berbeda. Rumah ini bahkan sangat mewah untuk ditinggali sendirian. Kamu beneran tinggal di sini sendirian? Tanyaku memastikan pada Alina. Tentu saja, Kak. Aku sudah membayarnya untuk 1 tahun ke depan. Jadi Kak Ana tidak perlu khawatir. Ucapnya santai.
Tangannya sibuk menyusun pakaian ke lemari. Mas Adrian membantu menurunkan barang-barang milik Alina di mobil, lalu membawanya masuk. Aku ingin membantu, tapi Mas Adrian mencegahku. Sayang, jangan capek-capek, cukup istirahat saja, ujarnya saat aku ingin membawa bungkusan plastik. Akhirnya aku hanya duduk-duduk saja, melihat mereka berdua bekerja. Sudah habis semua dek yang di mobil. Semuanya udah Mas letakkan di ruang tengah ya. Mas Adrian masuk ke kamar, berdiri di hadapanku. Kemudian tatapannya beralih padaku. Kamu mau makan apa sayang? Biar Mas pesankan. Tangannya mengambil ponsel dari saku celananya. Es campur Mas, ucapku sumringah. Maaf, es campur bukan makanan sayang. Es campur adalah minuman yang tidak mengenyangkan. Balasnya santai. Tangannya masih sibuk pada layar ponsel. Tatapannya sesekali melirik padaku. Aku memberengut. Apaan itu? Tadi aja ditanya. Udah dijawab, malah salah. Bukan gitu. Jangan ngambek dong. Cantiknya berkurang nanti. Godanya. Jari telunjuknya menoleh hidungku. Tapi mau es campur, rengekku. Oke, es campur sama apa lagi? Lalu Mas Adrian menoleh pada Alina, yang ternyata sedang menatap suamiku. Aku berdeham pelan, mengalihkan perhatian Mas Adrian agar tetap fokus padaku. Alina, mau apa? Tanyaku pada Alina. Mas Adrian tampak cuek. Dia kembali sibuk menekuni ponsel di tangan. Biar sekalian pesan, lanjutku lagi. Gado-gado Mas, ujar Alina antusias. Kakak yang tanya malah jawab ke Mas Adrian, sungutku. Duh, ada apa denganku? Masalah sepele begini saja membuat emosiku mencuat. Aku menunduk, mengelus perutku yang masih rata. Cepat besar ya nak. Lantas, aku pun tersenyum, mengingat saat memprotes Mas Adrian karena berpikir begitu tentang bayi kami. Mau makan apa sayang? Pertanyaan Mas Adrian membuyarkan anganku. Aku mendongak menatap manik hitam itu. Mas Adrian mau makan apa? Bukannya menjawab, aku malah balik bertanya. Mas mau makan ikan bakar aja? Mau? Aku mengangguk setuju. Oke, dipesan nyonya. Bersambung.